Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Inilah pesan yang diantarkan untuk kamu. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The Chariot. Kartu ketiga. Di sini kita punya Prince of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Nine of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Seven of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Wands. Oke. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu. Inilah pesan yang dikirimkan untuk kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, di kartu ini menggambarkan bahwa memang akan ada kesuksesan, akan ada kemenangan besar di dalam kehidupanmu ataupun yang akan kamu raih, di mana setiap sektor-sektor di dalam kehidupanmu menjadi maju dan berkembang. Di mana permasalahan-permasalahan yang mungkin selama ini terhambat ataupun tertunda penyelesaiannya, dan akhir-akhir ini mampu terselesaikan dengan solusi dan cara-cara yang terbaik, yaitu cara yang saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Dan akan ada kenyamanan, rasa percaya yang semakin tumbuh antara lingkungan ataupun orang-orang sekitar terhadap dirimu. Dan tentunya ini semua mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan yang sangat damai terjadi antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Karena kamu telah menjadikan masa lalumu sebagai pelajaran yang sangat berharga. Di mana mungkin dulunya di masa lalumu ada kegagalan, ada kesalahan, ataupun ada kecurangan, manipulasi yang dilakukan oleh lingkungan dan orang-orang sekitar, sehingga menyebabkan beberapa kerugian ataupun beberapa kehilangan hal-hal penting di dalam kehidupanmu beberapa waktu lalu. Oke, dan ditambah juga ada sikap dan cara lingkungan memandang dirimu itu sangat membuatmu tidak nyaman, di mana sikap mereka selalu seolah-olah menyudutkan kamu, selalu menyalahkan kamu, selalu menganggap kamu remeh. Dan mungkin setiap ide, setiap gagasan yang kamu sampaikan selalu diabaikan, selalu dimentahkan. Dan ditambah, mungkin kamu selalu disalahfahami, dimusuhi, ditentang oleh lingkungan dan orang-orang sekitar. Oke? Nah, sehingga pada saat itu kamu benar-benar sulit untuk maju dan berkembang. Kamu benar-benar sulit untuk menemukan kenyamanan di dalam kegiatan-kegiatanmu. Oke, tetapi itu semua mampu kamu jadikan pelajaran yang berharga. Di mana mungkin sikap mereka, cara pandang mereka terhadap dirimu, mungkin ada benarnya. Mungkin ada yang kurang baik di dalam dirimu. Seperti sikap,
seperti cara berkomunikasi ataupun cara bekerja sama, cara memperlakukan orang lain yang kurang berkenan. Atau juga mungkin ya, memang kalau kamu belum bisa buktikan ya, kualitas di dalam dirimu ataupun kualitas di dalam kegiatan-kegiatanmu itu terlahir ataupun tercipta. Dan dari situlah kamu mengerti dan sadar bahwa inilah saatnya kamu harus bisa membuktikan kepada mereka bahwa kamu benar-benar memiliki kualitas di dalam dirimu. Dan kamu mulai berpikir bahwa tidak lagi memikirkan apa pendapat orang lain, apa pandangan orang lain terhadap dirimu, ya, dan bagaimana sikap mereka di belakang kamu ya tentang kegiatan-kegiatanmu. Dan dengan begitu kamu memiliki ketenangan di dalam menjalani hari-harimu, di dalam melakukan hal-hal yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu. Dan dengan ya tidak menghiraukan lagi, tidak memikirkan lagi apa pendapat orang lain, kamu menjadi lebih tenang, kamu menjadi lebih bersemangat di dalam tetap berjalan pada jalurmu, tetap berada pada track yang benar. Sehingga pada suatu ketika ada momentum di mana kamu mulai mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam kegiatan-kegiatanmu yang mungkin selama ini sulit untuk diselesaikan. Dan pada saat itu kamu mampu menyelesaikannya dengan cara dan solusi terbaik, yaitu cara yang saling menguntungkan. Dan ditambah ada peningkatan kinerja, peningkatan kualitas di dalam karya-karyamu. Dan saat itulah lingkungan, orang sekitar mulai benar-benar yakin terhadap dirimu. Dan mulai mengakui kesalahan mereka, kekeliruan mereka di dalam menilai dan memandang dirimu. Dan pada saat itulah kenyamanan, rasa percaya, ya, rasa saling menghargai itu semakin tumbuh subur antara lingkungan dan dirimu. Sehingga benar saja hal inilah yang membawa suatu momentum di mana kamu benar-benar bisa wujudkan setiap mimpi dan harapanmu, yaitu maju berkembangnya finansial ataupun kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan saat ini. Oke, makanya di sini tergambar ada kegagalan di masa lalu, ada hal-hal yang mengecewakan di masa lalu, ada kesalahan-kesalahan kamu lakukan ataupun orang di sekitarmu lakukan di masa lalu, mampu kamu ambil pelajaran yang berharganya. Mampu kamu ambil pesan yang tersirat di sana. Dan di saat itulah kesuksesan, kemajuan, serta kenyamanan di dalam hubungan kerjasama, hubungan pertemanan itu menjadi semakin baik. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa yang membuat kamu benar-benar terharu bahagia. Kenapa? Karena ada pesan yang tersirat yang dikirimkan kepada kamu, yaitu mungkin dalam bentuk kegagalan, dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi di sana ada pesan yang baik, pelajaran berharga yang mampu kamu ambil, dan dengan begitu kamu bisa menjadi sosok yang terbaik dan menunjukkan kualitas-kualitasmu semakin maju di dalam kegiatan-kegiatanmu, sehingga ya hubunganmu dengan lingkungan, hubungan pertemanan, ya hubunganmu dengan keluarga itu menjadi semakin harmonis, semakin nyaman, dan ditambah ada finansial, ada kemajuan dari sektor-sektor kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, ini menggambarkan semangat ataupun optimisme, ya, di mana kamu benar-benar siap untuk move on, siap untuk meninggalkan masa lalumu, dan siap untuk memaafkan masa lalu, mengubur dalam-dalam kesalahan-kesalahan di masa lalu, ataupun kebiasaan-kebiasaan lamamu di masa lalu kamu ganti dengan kebiasaan baru. Makanya di sini tergambar kamu akan siap melangkah menuju masa depan yang jauh lebih baik dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Karena apa? Karena kamu sudah maafkan setiap keadaan, setiap perlakuan, setiap sikap, setiap pandangan orang-orang yang mungkin dulunya selalu tidak mengenakan, selalu tidak membuatmu nyaman, tetapi kamu telah memaafkan mereka.
Dan dengan kamu memaafkan mereka, maka kamu akan bisa melakukan hal-hal yang terbaik pada jalurmu, pada kegiatanmu. Karena sudah tidak ada lagi marah, sudah tidak ada lagi dendam dan benci. Yang ada hanyalah saling memaafkan. Yang ada hanyalah ingin menatap masa depan secara positif, secara terbuka, dan secara berkembang. Makanya benar saja mungkin di saat ini kamu mampu mengambil pesan yang tersirat dari berbagai macam keadaan dan situasimu. Di saat itulah kamu mampu memaksimalkan peluang dan kesempatan yang tampak jelas di depan matamu saat ini. Dan masa depanmu benar-benar ada di tanganmu. Tentunya kamu akan arahkan, kamu akan tuju kepada sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini menggambarkan sebuah perjalanan. Ya, memang perjalanan di dalam kehidupanmu itu bisa dikatakan rumit, bisa dikatakan sulit dan melelahkan. Tetapi perjalanan inilah yang akhirnya mampu kamu ucapkan terima kasih banyak pada setiap perjalanan yang kamu lewati. Ya, ada mendaki, ada menurun, ada berbelok tajam, ya, dan tentunya ada kerikil-kerikil yang menghalangi perjalananmu pada saat itu. Tetapi pada akhirnya kamu akan berterima kasih pada proses di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu menjadi mampu mengatasi permasalahan apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu saat ini. Karena kamu telah bisa belajar banyak dari perjalanan di dalam kehidupanmu di masa lalu ataupun sampai saat ini. Jadi memang ya, tidak semua orang itu mendapati sebuah kehidupan, sebuah perjalanan hidup yang mulus-mulus saja. Tentunya perjalanan hidup itu akan ada gelombang, akan ada badai, akan ada angin kencang yang menerpa. Tetapi bagaimana kita terus tegak berdiri, bagaimana kita tetap melangkah melewati badai itu tersebut. Oke, makanya di sini tergambar kamu akan menjadi sangat matang di dalam mengatasi setiap permasalahan, setiap pekerjaan, setiap kegiatan-kegiatanmu di mana kamu akan bawa menjadi lebih baik dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Prince of Cups. Ini keseimbangan ya. Kamu mulai menemukan keseimbangan di dalam dirimu, di mana kamu menjadi lebih tenang, ya, lebih kalem, tidak lagi galau, tidak lagi pelin-pelan, ya, tidak lagi gerasak gerusuk begitu ya. Nah, dengan keseimbangan antara pemikiran, sikap, ya, cara-cara bekerja sama, cara-cara memperlakukan orang itu menjadi lebih baik, dan tentunya lingkungan dan orang sekitar juga bisa merasakan hal-hal positif yang mampu kamu transfer kepada mereka. Nah, jadi dengan memperlihatkan bahwa inilah aku yang terbaik, inilah versi terbaikku, dan dengan begitu ya, lingkungan dan orang sekitar juga mulai bisa menunjukkan hal-hal baik yang mereka punya untuk dirimu. Nah, jadi ada feedback ya. Jika kita menampilkan hal yang baik, jika kita melakukan hal yang baik, tentunya yang akan datang kepada kehidupan kita tentunya juga hal-hal yang baik. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, akhirnya kemapanan, kesejahteraan yang selama ini kamu rindukan, yang selama ini hanya sebagai sebuah angan-angan, akhirnya mampu kamu wujudkan, akhirnya mampu kamu eksekusi dan menjadi nyata ke dalam kehidupanmu. Di mana di sini tergambar bahwa kamu akan sangat kaya. Sangat kaya di sini bukan berarti kamu memiliki segalanya, tetapi kamu mulai mampu mewujudkan keinginanmu, yaitu menenteramkan, mendamaikan, membahagiakan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Ya, ada kemapanan yang mampu kamu persembahkan untuk keluargamu, untuk orang-orang tersayang, untuk kerabatmu.
Dan dengan begitu, kamu akan terus bersemangat dan terus termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini adalah pengendalian diri ya. Ini salah satu faktor kenapa kamu benar-benar bisa melewati berbagai macam badai, berbagai macam gelombang pasang surut di dalam kehidupanmu. Karena kamu mampu mengendalikan dirimu, menguasai emosimu, mengontrol pemikiranmu, sehingga kamu benar-benar bisa ya memaafkan, menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu kamu akan bisa melangkah maju terus dengan tata cara, dengan solusi-solusi yang terbaik. Sehingga kamu menemukan begitu banyak celah, begitu banyak peluang untuk bisa membawa kehidupanmu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jadi memang ya, kesabaran memang dibutuhkan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kesabaran, kedewasaan, kematangan dalam segi berpikir memang dibutuhkan. Dan terbukti ya, dengan kesabaranmu berproses, dengan kesabaranmu menempa ataupun ditempa dirimu oleh keadaan, akhirnya kamu mulai menemukan hasil-hasil yang baik di dalam kehidupanmu. Kamu mulai bisa memetik buah yang begitu manis dari perjuanganmu, dari kegigihanmu di dalam menata setiap sektor-sektor kehidupanmu. Dan kesabaran menjadi salah satu kunci terbaik di mana kamu sampai kepada fase di mana lebih baik, di mana lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke? Jadi saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku, dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu menemukan sebuah peristiwa ya di mana kamu benar-benar akan terharu, terenyuh, bahagia karena begitu banyak perkembangan, begitu banyak kemajuan di dalam kehidupanmu. Ditambah ya ada kenyamanan dari lingkungan, ada rasa percaya dari orang sekitar, dan dengan begitu kehidupanmu semakin bahagia, semakin nyaman dan semakin bersemangat. Ini karena kamu mampu mengambil pesan tersirat, pesan yang baik dari kejadian, dari keadaan yang dikirimkan kepada kehidupanmu, sehingga kamu menemukan pelajaran yang berharga di sana. Dan kehidupanmu akan menjadi semakin maju setiap harinya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.